sikap bela negara. Ya. Kalau menurut saya sih sikap bela negara adalah suatu sikap kita sikap yang menunjukkan bahwa kita tuh cinta terhadap tanah air, tapi harus berlandaskan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 gitu. Apapun bisa jadi pembela negara karena kita menjaga keamanan, ketertiban kampus, itu kemajuan kampus kan. Nah, itu suatu pembelaan negara juga itu. Kayak mahasiswa-mahasiswinya lebih tenang dalam proses belajar, para dosennya lebih tentram mengajar, lebih tertib. Itu suatu bela negara juga karena untuk kemajuan bangsa. Bela negara adalah rasa cinta tanah air, siap dalam membela negara dalam kondisi apapun, harus siaga, baik itu secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu menghadapi suatu kerja berdasarkan kebulatan sikap, komitmen, tekad, dan rasa ikhlas. Tentu saja dari diri kita sendiri ya, maksudnya ya bangun pagi gitu, langsung sholat, langsung mandi pagi, lalu berolahraga. Jadi disiplin itu dari diri kita sendiri gitu. Maka kita siap untuk menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Ya kita apa yang kita anggap baik untuk negara kita lakukan, ya kita kerjakan. Tapi yang kurang baik kita sejauh mungkin kita hindari. Aplikasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari contohnya mengikuti upacara bendera seperti peringatan Pancasila 17 Agustus, terus melaksanakan kelima poin Pancasila. Baik, dari diri kita sendiri dulu kan, bagaimana kita harus menjaga jasmani dan rohani kita itu, seperti bangun pagi tadi, terus menjaga pola makan, terus menjaga pola tidur, makan dan minuman yang bergizi. Terus untuk terkait dalam rohani kita, tentu saja dalam ibadah kita harus disiplin waktu kayak itu sih menurut saya. Ya, kita dalam sehari-hari ya tetap mengerjakan aktivitas seperti biasa. Di samping itu kita tetap tidur yang teratur, makan yang teratur, ya diselingi dengan olahraga sedikit. Yang pertama itu berpikir sehat, mulai dari pikiran, terus dari keikhlasan juga hati harus bersih. Selanjutnya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari juga harus sehat. Cara berpikir juga harus terbuka, sehat, dan menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat. Tentu saja, kan zaman sekarang ini terdapat banyak sekali ya berita hoax kayak itu, isu-isu seperti adanya isu-isu yang di media tuh seperti apa gitu. Tapi baik-baik sebagai diri kita sendiri tuh pintar-pintar mencari atau memilah-milah berita tersebut apakah benar atau tidak gitu. Jadi tidak mengganggu pekerjaan kita sehari-hari seperti itu. Ya hambatan-hambatan, halangan yang ini yang cukup sulit ya dengan penjahat. Ya, karena masih ada penjahat yang mencuri motor atau mencuri apapun itu masih ada. Nah, di samping itu ada kemungkinan ada juga terjadi kebakaran kayak gitu kan. Itu suatu hambatan yang sulit bagi kami di sini kan, untuk mengendalikannya untuk sulit itu. Apalagi untuk mau menangkap orang maling atau itu susah. Karena mereka lebih pintar dari kami kan, lebih mengetahui situasi kan. Nah, alhamdulillah untuk sampai tahun ini masih bisa teratasi. Terakhir kali kapan Pak kemalingannya? Terakhir kali Pak, kurang tahu. Udah lama Pak ya? Sudah lama ya. Alhamdulillah setelah berapa tahun ini sudah hampir nggak pernah lagi terjadi kemalingan kan. Paling ada helm itu kan. Ya. Karena helm ini rawan karena lihat aja naruhnya di atas spion kan. Benar. Apalagi parkirnya banyak di belakang-belakang di jalan-jalan kan. Siapa juga bisa itu. Apapun bisa karena kita juga umum lewat sini kan. Tukang ojek, orang luar, mahasiswa luar. Kita udah tahu. Tapi itu bisa di atas juga, masih bisa kita amankan, masih bisa dapat. Contohnya dari CCTV ya Pak ya? Ya dari CCTV, ada perbantuan dari CCTV kan.
hambatan, kendala atau tantangan dalam menjalankan tugas saya selaku dosen yang tiap harinya berhubungan dengan mahasiswa. Yang pertama adalah tantangannya kedisiplinan mahasiswa itu sendiri. Contohnya kuliah pagi masuk jam 7, tapi mereka rata-rata banyak yang masih datang terlambat. Yang kedua juga deadline pengumpulan tugas. Misalkan ada tugas kuliah, baik itu individu maupun kelompok, sudah saya berikan deadline 1 minggu, namun tetap juga ada yang mengumpulkannya lebih dari jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, tantangan yang lainnya adalah nasihat-nasihat. Saya sering jangan mengikuti organisasi-organisasi yang anarkis, dan jangan tawuran, dan mereka ada yang setuju namun ada yang tidak setuju. Namun itulah tantangannya selaku dosen yang setiap hari berhubungan dengan dan berkomunikasi dengan mahasiswa.